Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallah. Lebaran tiba. Lebaran tahun ini persis seperti Lebaran tahun lalu. Bangsa Indonesia masih diselimuti pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak manusia. Rencana mudik silaturahmi dan bermaaf-maafan pun tidak bisa terlaksana. Akibatnya, banyak orang yang tetap tinggal di rumah agar penyebaran COVID-19 tidak meluas seperti kasus di India. Meski begitu, geliat kebudayaan khususnya kuliner tetap masih bisa kita jumpai. Semisal pembuatan dodol Betawi di kawasan kota Bekasi yang ditekuni oleh pemuda asli Bekasi, Denny Ardini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dodol Betawi ini sesungguhnya adalah warisan budaya dari orang tua kami, ya, dimana dodol Betawi ini prosesnya cukup lama ya, sekitar 12 jam. Kurang lebih 2-4 jam menyiapkan dari kelapa, kemudian santan, jadi santan, kemudian diaduk gitu ya. Nah, setelah itu masuk semua dicampur, dimasukin ke kuali besar ini. Ya, di kuali besar ini kurang lebih sekitar 8 jam. Aduk terus selama 8 jam nonstop. Pembuatan dodol Betawi yang memakan waktu cukup lama ini menjadikan olahan kuliner yang satu ini memerlukan bahan baku dan peralatan yang cukup langka. Di antaranya kuali berukuran besar dan adukan dodol yang seperti dayung perahu, yang kabarnya dibuat dari pohon aren. Bahan bakunya apa sih, Bang? Ya, dodol Betawi ini bahan bakunya tepung ketan, santan, kelapa, gula aren, dan gula putih, sedikit gula putih. Kenapa pakai gula aren, Bang? Nah, gula aren rasanya lebih enak, manisnya juga nggak terlalu manis, pas. Kemudian juga yang terpenting itu adalah sebenarnya kalau gula aren tuh dodol warnanya jadi kelihatan hitamnya enak gitu. Menurut Denny, pembuatan dodol Betawi di kalangan warga zaman dahulu menandakan status sosial. Malah seperti menjadi suatu keharusan buat warga untuk membuat dodol Betawi. Hal ini dikarenakan budaya dan jumlah keluarga yang perlu disambangi teramat banyak, sehingga dodol Betawi menjadi pilihan kudapan guna menambah kemeriahan saat Lebaran. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ini budaya, kebanggaan budaya orang Betawi. Jadi orang Betawi kalau nggak ngaduk dodol itu, perasaannya gimana gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh bahkan suami istri bisa bercerai gara-gara nggak ngaduk dodol. Karena ngaduk dodol itu merupakan simbol kemakmuran, buat orang Betawi. Jadi dipaksa-paksain. Pernah dengar istilah tekor asal nyohor? Nah, ini orang Betawi ini kalau nggak. Jumlah pengrajin dodol yang mulai sedikit membuat ketersediaan dodol khas Betawi sedikit, tak ayal, harga yang ditawarkan pun beragam. Khususnya di dodol Betawi asli Bekasi Bang Denny, kini penjualannya sudah menjamah ke seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah kita kirim hampir ke beberapa daerah di Jabodetabek. Terus Indonesia juga banyak sih ke daerah-daerah kirim ya. Karena apalagi sekarang pelarangan mudik oleh pemerintah. Sehingga akhirnya sebagaimana juga Presiden Jokowi mengimbau ya untuk mengirim makanan khas daerahnya ke sanak saudara dan kerabat gitu kan. Alhamdulillah dodol Betawi merupakan salah satu pilihan untuk masyarakat Indonesia. Perbedaannya apa sih, Bang? Dodol Betawi Abang sama dodol Betawi yang lainnya? Ya, Rasa. untuk rasa ya dodol Betawi kami itu kalau dibilang manis nggak terlalu manis ya. Dia legit banget. Karena prosesnya itu kami 8 jam nonstop. Nah, buat orang Betawi ya, rasanya nggak afdol kalau Lebaran tanpa dodol Betawi. Jadi, selamat menikmati dodol Betawi, hidangan hari raya. Allah